Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa daka'al arifin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat Jamaah Masjid Al-Ihsan yang dinamakan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian fikih, dan kitab yang kita gunakan adalah kitab Bulughul Maram yang ditulis seorang Imamul Jalil, Imam Al-Faqih Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan kemarin kita sudah sampai hadis yang ke-44 ya, atau hadis yang ke-16 dalam bab wudu. Oke, kita lanjutkan lagi hadis yang ke-45 atau hadis yang ke-17 kalau dihitungnya dari bab wudu. Wa an Jabir wa anhu, dan darinya siapa? Darinya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, semoga Allah taala meridainya. Qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza tawaddoa, apabila beliau berwudu, adarul ma'a, beliau memutarkan air ala mirfaqaihi, di atas sikunya ya, atas kedua sikunya. Akhrajahu Daruqutni, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Daruqutni. Hadis ini menjelaskan dan menambah pemahaman kita tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi SAW itu ketika dalam masalah membasuh tangan, ketika berwudu membasuh tangan itu, beliau tidak hanya dengan diusap-usap gini ya, tetapi Nabi itu memutar ya gini ya, diputar-putar gini sampai kepada batas terakhir tangan yang perlu dikenai air wudu. Jadi tidak cukup diginikan saja, dioles-oles gini, tapi perlu diputar. Nabi dalam mirfaqaihi, di dalam dua sikunya, Nabi itu tidak cukup dibasahi gitu ya, artinya dibasuh gitu, tetapi perlu diputar. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam dalam wudunya itu ketika di siku-siku beliau memutar. Jadi seperti ini nggih. Jadi memutar seperti ini. Jadi ketika seperti ini ya, kemudian dalam siku-siku diputar gini ya. Ya, dipastikan itu sudah kena semua sampai kepada batas siku-sikunya. Ya, kalau yang biasa yang mungkin sering saya lihat itu ketika berwudu seperti ini. Seperti gini tok ya. Cuma sampai siku-siku gini tok. Tapi ketika di siku-sikunya dia tidak memutar kayak gini ya, diputar-putar ya. Jadi kayak gini. Adaru ala mirfaqain. Jadi diputar-putar seperti ini. Ya. Kalau biasanya kan gini ya. Gini ya sudah cukup ya. Tapi kalau Nabi SAW adaru ala mirfaqain. Jadi diputar seperti ini, diputar. Jadi batas yang terakhir ini yang harus kena air wudu itu dipastikan sudah terkena semua. Dengan cara apa? Dengan cara diputar-putar khusus bagian siku-sikunya saja. Ya. Baik itu kanan ataupun kiri juga seperti itu, ya. Ya, ini langsung dilihat dan disaksikan oleh Jabir bin Abdullah
dan kemudian memberitahukan kepada kita bagaimana wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pembahasan wudu itu yang kemarin sudah kita bahas dari awal sampai sekarang itu sistemnya melengkapi. Yang punya jenggot berarti dia harus menyela-nyelai jenggotnya. Kalau yang pakai imamah cukup dibasuh sebagiannya saja misalkan. Kemudian kalau masalah siku-siku, untuk masalah siku-siku dalam membasuh tangan, maka tidak, kalau menurut hadis ini itu perlu ditambah dengan memutar-mutar pada sikunya. Supaya apa? Supaya siku-sikunya juga terkena basah. Ya, jadi dipastikan ini semua terkena basah. Adaro ala mirfaqain. Ya. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya Tadhiqul Ahkam fi Syarhi Bulughul Maram. Beliau sebutkan wujubu idaratul ma'i 'alal mirfaqaini inda ghuslil yadain. Ya, wajibnya, ini kata beliau ini ya. Wajibnya memutar, ya, memutarkan air ya di siku-sikunya ketika membasuh kedua tangan. Li'annahu baqiyatul yadi wa muntahaha. Karena kedua siku-siku ini adalah bagian terakhir dari tangan. Karena tangan itu kan dihitung dari sini ya, ya, atau bagian awal ya, bagian awal sampai kemudian terakhir. Wa muntahaha, dan terakhirnya ya. Berarti gimana caranya? Kalau di sini disebutkan wa muntahaha yang terakhir, berarti wudu itu dari sini dulu ke sini, bukan dari sini ke sini. Wa muntahaha itu kan berarti akhirnya. Berarti ketika basuh tangan dari sini ke sini, bukan sini ke sini ya, gitu ya. Keliru gitu ya. Ya, dari bawah wa muntaha dan terakhirnya. Sampai terakhir berarti dari atas, dari apa? Dari jari kemudian ke atas, karena yang terakhir bagian siku-siku. Bagiyatul yadi yang sisa terakhir tangan, karena diawali dari jari, dari tangan, dari jari kemudian ke atas ke siku-siku kemudian diputar seperti ini. Maka kalau ada yang wudu kemudian kerannya dibuka digelontokin kayak gini, nah itu kurang pas. Kurang tepat ya. Karena disebutkan di sini ilal mirfaqain, sampai kemudian ke siku-siku, bukan sampai ilal yadaini, bukan ya. Ya, wamsahu bi wujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq, tangan ke siku-siku ya. Kalau siku-siku ke tangan salah ya. Tangan gini baru, kan ada yang kayak gini ya, untuk kayak gini ya, itu ke bawah, nah itu kurang. Ya, kurang sesuai dengan nasul ayat dan prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang ingin akmal wa afdol, yang lebih sempurna dan lebih utama adalah dari tangan menuju siku-siku. Ya, karena ini adalah bagiyatul yad, bagian terakhir yang perlu dibersihkan, wa muntaha yang paling terakhir dibasuh dalam tangan. Jadi ketika tangan itu ya tangan kemudian ke siku-siku, bukan dari bawah, bukan dari atas ke bawah. Kan ada yang kayak gini dok, saya gini dok, kayak gini tuh ya, gini dok ya, kurang pas. Jadi perlu diperhatikan, karena ini termasuk dari wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini kita ittiba kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ibadah kita sifatnya purifikasi ya. Dalam ibadah kita sifatnya mengikuti tanpa berimajinasi, tanpa membuat kreasi. Kita cukup mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tambahan dalam membasuh kedua tangan, ya, yaitu dari tangan menuju siku-siku dan diputar-putar sikunya. Ya, jadi ketika sampai sini bukan cuma gini tok, tapi diputar sendiri khusus. Nah, diputar-putar gini ya. Jadi ketika membasuh, pastikan supaya ini diputar-putar siku-sikunya secara khusus ya. Adar alal mirfaqain.
Itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana firman Allah, wa aydiyakum ilal marafiq. Di sini adalah qala jumhurul mufassirin inna ilahuna bimana ma'a, ya. Di sini bersama, ya. Jadi harus bukan sampai sini selesai, tapi bersama. Bersama itu berarti diputar-putar. Mirfaq juga termasuk, sehingga beliau mencontohkannya dengan diputar-putar, dan itu yang disaksikan oleh Jabir bin Abdullah. Hadis yang pertama menjelaskan dan menambahi pembahasan wudu terkait dengan membasuh tangan, ya. Jadi tidak cukup dengan sampai siku-siku saja, ya, tapi perlu diputar-putar, ya. Diputar-putar airnya, bukan gitu, ya. Ada lagunya, ya. Ya, diputar-putar, ya. Supaya apa? Supaya satu, ngikuti sunnah Nabi, jelas Nabi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah supaya memastikan bagian siku-siku tidak ada yang kelewat, ya. Kenapa? Karena dalam konteksnya kita pernah sampaikan sebelumnya, ya, bahwa Nabi itu kalau wudhu dengan satu mud seperti ini, ya. Nabi itu wudhunya dengan satu mud. Airnya sedikit soalnya, jadi perlu dipastikan basah semua, yaitu kemudian memastikannya dengan diputar-putar gitu, ya. Itu kalau kita melihat konteksnya seperti itu. Karena Nabi itu kalau berwudhu seringnya, banyakannya, mudhomnya itu pakai air sekitar satu mud saja, ya, seperti ginilah. Satu mud itu kan berarti 400 ya, 400 mililiter, ya, berarti, ya, 400 sampai 500 mililiter, ya, atau 600 lah, karena hitungannya satu sok itu 4 mud. Kalau satu soknya itu 2,5 kilo, maka satu mudnya sekitar berarti dikali 4, 6 kali 4 berarti 600 mililiter lah, ya. Ya, segini mungkin, ya. Itu wudunya Nabi. Karena airnya sedikit, maka perlu dipastikan dikuatkan dengan diputar-putar seperti itu. Kalau airnya banyak gimana? Ya sebenarnya ya sampai mirfaq, sampai siku-siku juga sesuai, sudah pas. Tapi kalau ingin ngikuti sunnah Nabi yang lain, menjadi lebih sempurna, menjadi lebih afdol, maka perlu diputar-putar juga. Karena ada min bab, termasuk dalam bab mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oke, kalau kita mau belajar secara detail seperti itu, kenapa Nabi sampai seperti itu? Karena Nabi wudunya sedikit airnya, sedikit itu ya paling itu dipastikan pelan-pelan, kemudian dibasuh semua, ya. Untuk memastikan itu diputar-putar seperti ini, karena ini sedikit soalnya. Kalau ini banyak, ya bisa tanpa diputar-putar. Cuma kalau kita mengikuti sunnah Nabi, ya diputar-putar. Itu lebih bagus. Fahuwa akmal wa afdal, ya. Oke, itu hadis yang pertama dalam yang kita kaji pada malam hari ini. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a, tidak ada wudu, wudunya tidak sah, liman, bagi orang yang lam yadhkurismallah, tidak menyebut nama Allah, alaihi, atasnya. Hadis ini juga akhrajahu Abu Dawud, ya. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, dan juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan Syekh Albani menyebutkan hadis ini sahih, ya. Qala Ahmad la yathbutu fi syai', ya, tidak sah, ya, padanya sesuatu pun kalau dia tidak menyebut nama Allah, ya. Nah, hadis ini menambah kesempurnaan wudhu kita. Maka dalam berwudhu diusahakan dan diawali dengan
bismillah. Ya. Maka di dalam syarahnya disebutkan wujubu qauluhu bismillah indal bida'ati fil wudu'. Ya. Diwajibkan membaca bismillah. Ya, ketika di awal mau berwudu. Ya. Dan Imam Nawawi menyebutkan at-tasmiyah ayyakul, tasmiyah itu adalah bismillah. Bismillah. Fatahsul sunnah, maka benar dan benar juga ingkola, kalau ada orang yang mengatakan fatahsul sunnata wa ingkola, maka termasuk mendapatkan sunnah, mendapatkan contoh, mendapatkan bahwa perbuatan itu adalah sunnah jika dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim fahuwa akmal. Jadi ada pilihan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah yakfi, cukup. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim fatahsulu sunnah, maka hal yang seperti itu juga sudah sesuai dengan sunnah, sudah mencapai sunnah, sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat dalam tarjih, dalam himpunan putusan tarjih, di sini disebutkan idza tawaddata faqul bismillahi ar-rahmani ar-rahim mukhlisan niyyataka lillah. Apabila kamu hendak berwudu, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim dengan mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dengan mengucapkan bismillah inda bida'atil wudu. Itu ketika diucapkannya mau berwudu. Dalam madhab Syafi'i dihitung berwudu itu ketika membasuh wajah. Maka ketika berkumur belum niat, mau membasuh wajah baru niat. Karena dalam madhab Syafi'i itu berkumur itu adalah sunnah, bukan rukun wudu. Sehingga ketika berkumur itu belum membaca niat. Ketika membasuh wajah baru mereka pakai niat. Nawaitu al-wudu'a li raf'il hadas lillahi ta'ala misalkan. Itu kalau mereka seperti itu, kalau dalam di kelompok lain seperti itu. Tetapi di dalam pemahaman kita dalam putusan tarjih cukup mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Atau disebutkan oleh Imam Nawawi cukup dengan mengucapkan bismillah sudah pas, sudah sesuai. Ya. Dan itu ketika mau berwudu. Berarti sebelum berkumur-kumur mengucapkan bismillah. Nah, jadi beda kan? Di sini beda. Ya, di sini beda fikihnya. Fikih yang ada di kita, fikih dalam tarjih, itu ketika mau berwudu itu mengucapkan bismillah. Baru kemudian berkumur-kumur atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berkumur-kumur, setelah itu baru mengusap wajah dan seterusnya. Tetapi kalau melihat di kelompok yang lain itu berwudu-wudu itu ketika berkumur itu belum membaca niat, berkumur dulu baru kemudian nawaitul wudu'a li raf'il hadasi lillahi ta'ala, baru kemudian membasuh wajahnya. Jadi di sini niat pembacaan niatnya itu berbeda. Ya, kalau kita di awal wudu sebelum berkumur, sebelum istinsar sama istinsar. Tetapi kalau di kelompok yang lain, karena mereka mengikuti madhab Syafi'i, maka wudunya itu setelah berkumur. Karena kumur dan istinsar tidak termasuk bagian rukunnya wudu. Jadi tidak ada niat di situ. Wallahu a'lam. Dan hadis ini menunjukkan dhairul hadis nafyu sihhatal wudu alladzi lam yudhkar ismullahi alaihi, lam yadhkur ismallahi alaihi.
Hadis ini menunjukkan bahwa wudunya tidak sah bagi orang yang tidak ada niat di situ, tidak menyebut nama Allah, tidak sah. Maka perhatikan Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam berwudu harus ada niat di situ. Ya, harus ada niat. Kalau cukup dengan mengucapkan bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim. Makanya ketika berwudu, karena ada pengucapan bismillahirrahmanirrahim, maka dilakukan wudu itu di luar kamar mandi. Karena kamar mandi kan tidak boleh menyebut nama Allah, gitu ya. Karena dalam kamar tidak boleh menyebut nama Allah, sehingga dia keluar dari kamar mandi ketika mau berwudu di tempat wudu membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Inilah kenapa kok berwudu itu di tempat wudu bukan di kamar mandi. Karena ada yang tanya, Ustadz, boleh nggak wudu di kamar mandi? Maka jawab saya, jenengan niatnya dilafalkan atau tidak? Kalau dilafalkan harus keluar, ya, harus keluar, ya. Keluar, baru kemudian berwudu. Niat, ucapkan niat, baru kemudian berwudu di situ. Tapi kalau Anda tidak melafalkan niat Anda, nggak apa-apa di kamar mandi, langsung wudu, ya. 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 Kenapa? Karena niat itu tempatnya di dalam hati. Ya. Ya. Walaupun di sini ada perdebatan nih, apakah harus dilafalkan atau tidak. Ya. Tetapi paling tidak yang menjadi benang merahnya adalah setiap berwudu harus ada niat di situ. Harus ada niat ketika dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillah, wudu. Tapi kalau kamar mandi, ya berarti di hati niatnya. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu, ilahnya seperti itu. Karena ada yang bertanya, boleh nggak berwudu di kamar mandi? Saya tanya dulu, kalau Anda niat berwudu, itu dilafalkan atau tidak? Membaca bismillahnya dijaharkan, diucapkan atau tidak? Kalau tidak, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau disebutkan, dilafalkan bismillahnya, berarti Anda harus keluar dulu untuk melakukan wudu, mengucapkan bismillah, baru kemudian berwudu. Ya. Nah, para ulama kemudian menyebutkan ikhtilafal ulama fi wujubi tasmiyat indal wudu. Jadi kita tadi sudah bicara tentang mengucapkan bismillah. Ya. Nah, ternyata dalam masalah ini, dalam masalah menyebut nama Allah, yaitu dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim dalam berwudu itu ada khilaf bainal ulama, ada ikhtilaf bainal ulama. Fadhhab al-Imam Ahmad wa atba'u ila annaha wajibatun fi taharatil ahdathi kullaha. Yang mewajibkan untuk mengucapkan bismillah, yang harus wajib itu hanya mazhab Imam Ahmad saja. Dalilnya apa? Dalilnya hadisul bab wa ghairu, hadisnya yang tadi disebutkan, yang baru kita sampaikan baru saja, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Itu dalilnya itu. Dalil yang menyebutkan bahwa wudu itu harus diawali dengan menyebut nama Allah. Hukumnya wajib. Indal Imamul Ahmad. Menurut Imam Ahmad dan pengikutnya. Wa dhahabal a'immatu tsalatsa ila annaha sunnatun wa laysat biwajibatun. Tetapi pendapat yang masyhur, yang jumhur ulama, yang mayoritas ulama adalah itu bukan wajib tapi hanya sunnah saja. Jadi misalkan kalau kita berwudu di kamar mandi tanpa menyebutkan nama Allah, tanpa menyebut bismillah, itu tetap sah wudunya. Kenapa? Karena an-niyatu indal amal. Niat itu ketika beramal, ya kita mau apa itu sudah otomatis ada niatnya. Misalkan ini mau sholat isya, jenengan wudu, nggak usah niat saja, orang pada tahu kita wudu itu untuk sholat
Isya. Lah orang saja tahu apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah alim, Allah Maha mengetahui, Allahu alimun bidzatis sudur. Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kita. Jadi faham niatnya untuk apa dan sebagainya, Allah itu tahu. Ya, jadi tidak perlu disebutkan tahu. Karena apa? Karena amal kita itu menunjukkan bahwa kita melakukan untuk apa itu Allah tahu. Ya, maka ma'al kias yang lain, misalkan ketika ada seseorang yang kemudian mencuri, ikut nyolong sendal, itu kan nggak perlu nawa itu saya niat mencuri, kan nggak perlu ya. Tapi ketika dia ditangkap, nggak bisa. Pak, saya kan belum niat Pak, ya nggak bisa. Ya kamu ketika berbuat itu sudah ada niatnya. Niatnya nggak perlu dilafalkan, sudah langsung bergabung dengan amal kamu. Sudah bergabung dengan perbuatan kamu soalnya niatnya mencuri gitu. Jadi nggak perlu dilafalkan nih, kamu sudah mencuri kayak gitu. Nah begitu juga seperti ini, kita berbuat sesuatu itu kan Allah Maha tahu, tanpa niat, tanpa dilafalkan saja Allah tahu. Kita mau sholat isya, wudunya ya juga pasti untuk sholat isya. Kita sholat subuh, wudu, Allah Maha tahu, pasti wudu kita itu untuk sholat subuh. Ya kenapa? Karena agama itu mudah, ya agama itu mudah. Biasanya orang itu lupa. Orang itu kadang-kadang lupa untuk membaca bismillah, untuk membaca itu, maka tidak menjadi wajib menurut pendapat jumhur ulama, yaitu pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki dengan Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi ya. Tetapi yang paling bagus juga tetap dengan niat. Itu yang paling bagus karena sudah kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka gampang dalam mengambil masalah ini ketika ditanya, Ustadz, bagaimana hukum wudhu di kamar mandi? Ya sudah, Anda wudhu saja, kan gitu. Karena sunnah. Tapi kalau Anda di luar kamar mandi, di tempat wudhu, sebut nama Allah, itu lebih bagus dan lebih sempurna. Kan gampang. Maka boleh saja Anda di kamar mandi ya boleh, di tempat wudhu itu boleh. Ya. Begitu ya. Ya, tapi yang paling bagus adalah ketika kita mau berwudu tetap mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, ya. Ya. Itu hanya sunnah saja, tidak wajib harus seperti itu. Coba kalau misalkan wajib, wah kadang-kadang kita kelalen, batu sholat, aku ki burung bismillah, akhirnya udah batal meneh, kemudian harus wudu lagi, ya kan jadi masalah. Kenapa? Karena tadi kalau hukumnya wajib maka mau nggak mau harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan jadinya tidak sah, ya. Sebagaimana disampaikan tadi. Dhahirul hadis nafyu sihhatul wudu alladhi, ya. Secara tekstual hadis tadi menunjukkan bahwa orang yang tidak mengucapkan bismillah atau tidak menyebut nama Allah maka wudunya tidak sah, seakan-akan. Maka di sini para ulama menjelaskan, oh ada yang itu memang wajib, yaitu pendapat Imam Ahmad. Oh ternyata itu hanyalah sunnah saja menurut jumhur ulama, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i dan atba'uhum dan para pengikutnya. Nah, jadi ini agama ini mudah, ya, agama ini mudah, ya. Terburu-buru imamnya wes rakaat keloro, wah terburu wudune, wah ngebut, wah kemudian setelah itu sholat. Nah, dalam sholat setan ganggu. Nah, kamu wudhu bismillah loh, iya bismillah. Wah piye iki ya? Padahal sudah mau tahiyat. Ayo, jadinya kan memberatkan. Ya, jadinya memberatkan. Sehingga apa? Sehingga di sini kita mengambil jalan tengah, mengambil yang terbaik. Kalau kita di tempat wudhu, maka kalau kita di kamar mandi, maka kalau Anda ingin berwudu itu langsung berwudu saja. Ya, Allah sudah Maha tahu dengan wudu Anda itu untuk apa. Kemudian kalau kita sedang di tempat wudu, maka disunahkan, dianjurkan, bukan diwajibkan ya, dianjurkan untuk membaca bismillah di situ, ya. Ya. Tetapi ini hanya sunnah.
Kalau misalkan kelupaan juga tidak ada masalah. Ya, tetapi ingat, kalau ibadah itu yang lebih sempurna itu lebih baik. Ibadah itu kalau lebih paripurna juga lebih baik. Ya, ya. Sholat subuh, dengan sholat 2 rakaat sudah bagus, mantap berjamaah. Imamnya baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, sudah mantap, sudah oke, karena kita sudah melakukan sholat berjamaah, ya, bersama imam. Tapi lebih ajib lagi, lebih sempurna lagi kalau yang dibaca sesuai dengan bacaan Nabi SAW, misalkan. Sholat subuh baca surat Yusuf, misalkan, dari awal sampai akhir, ya kan, tambah sempurna, itu ya, tambah oke, tambah mantap. Artinya gitu. Jadi dalam masalah ibadah, ketika kita sudah melakukan sesuatu itu sudah kita sudah melakukan kewajiban kita sudah melakukan apa yang Allah perintahkan, dan itu sudah diganjar oleh Allah. Tetapi kalau kita ingin menambah kualitas, itu boleh, dan itu ada pahalanya sendiri. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah itu tidak akan mendolimi hambanya sedikit pun. Ya, kalau dia pahalanya semakin banyak, semakin sempurna, juga pahalanya juga akan semakin banyak. Ya, dia sholat malamnya luar biasa, 11 rakaat, oke, mantap. Tetapi yang dibaca Al-Ikhlas kabeh, gitu ya, misalkan, ya nggak apa-apa, itu bagus, ya. Tetapi lebih baik lagi kalau kemudian yang dia baca itu 1 juz, 100 ayat misalkan, baca juz 1, 100 sekian ayat, itu bagus. Kenapa? Karena ada keutamaan yang lain. Apa keutamanya? Keutamanya adalah dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan mendapatkan harta karun yang Allah berikan kepadanya, minal muqantorin, termasuk orang-orang yang akan mendapatkan harta yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak kualitasnya, juga akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kita sholat Isya, sholat di rumah, ya enggak apa-apa, dapat pahala juga, termasuk sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau kemudian orang yang sholat Isya berjamaah bersama imam, itu selain dia mendapatkan 27 derajat pastinya, dia dihitung pahalanya itu akan mendapatkan pahala yang lain. Apa pahalanya? Yaitu seperti sholat malam, ya, seperti orang yang sholat malam dengan durasi setengah malam, misalnya. Jadi kalau orang yang sholat Isya berjamaah bersama imam, itu pahalanya itu seperti orang yang berdiri sholat malam dengan durasi setengah malam. Nanti kalau sholat subuh berjamaah, itu pahalanya seperti orang yang sholat malam semalam suntuk, ya. Itu pahala lagi. Jadi kalau semakin dilakukan ibadah itu, semakin banyak kualitasnya, maka akan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau itu ada dalilnya, itu ada hujahnya, ada dasarnya, nggak apa-apa, kita lebih sempurna dan lebih berkualitas, insya Allah itu tidak akan hilang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya. Maka begitu saja ini, kalau jenengan pakai bismillah, fahuwa akmal wa afdal, itu lebih sempurna dan lebih baik, ya. Oke. Hadis yang terakhir untuk jam berapa ini ya? Ini jam 7. Isanya jam berapa? 12. Ya. Masih ada waktu ya, 5 menit ya. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan ya. Kalau saya jarang buka pertanyaan tentang masalah wudu ya. Ini masih ada 2 hadis lagi tentang wudunya Nabi, tentang wudu, tentang doa setelah berwudu, sama orang yang disuruh mengulangi wudu karena wudunya tidak sempurna. Ini ada yang mau bertanya, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, nanti kalau belum selesai, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Hadis yang terakhir, Anasin, dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, Ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan,
Nabi SAW pernah melihat seseorang wa fi qadamaihi, dan di telapak kakinya mislul dhufur, itu sekitar satu kuku seperti ini ya, kecil sekali. Lam yusibuhul ma, belum tersentuh air, belum terkena air. Faqala, maka Nabi bersabda, irji, maka ulangilah wudu kamu, fa ahsin wudu'ak, maka perbaguslah wudu kamu. Disuruh untuk mengulangi lagi, bukan menambal ya, tapi disuruh mengulangi dari awal. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, wan Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i ya. Hadis yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang seseorang yang tidak sempurna wudunya. Orang yang tidak sempurna wudunya, maka ini menjadi kaidah. Orang yang tidak sempurna wudunya, maka wudunya tidak sah. Kalau tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Maka perlu diperhatikan perkara wudu ini. Jangan sampai kemudian kita mengentengkan, meremehkan dalam bab wudu. Dalam masalah wudu, sampai Nabi SAW itu meminta seorang untuk mengulangi wudunya. Kenapa? Karena wudunya belum sempurna. Masih ada sekitar satu kuku di kakinya, itu yang kodamen, di telapak kakinya, yang belum tersentuh air ya, yang belum tersentuh air wudu, sehingga Nabi meminta bukan untuk menambal, tolong dibasahi kakinya, enggak, disuruh untuk mengulangi dari awal lagi. Wudunya orang kanggo, berarti wudunya orang sah, wudune mboten sah, sehingga perlu diulangi lagi ya. Maka di sini wujubu ta'mimi a'dha'il wudu wa in taraka syai'un minal 'adwi walau qalilan la yasihu ma'hul wudu. Hukumnya wajib menyempurnakan wudu itu. Kalau sedikit saja yang tidak terkena air wudu, walaupun itu satu kuku atau saupil gitu ya, itu wudunya tidak sah. La yasihu ma'hul wudu, wudunya mboten sah ya. Makanya bagi yang punya cincin, yang bawa jam, ketika berwudu pastikan tangan yang di bawah jam tangan itu harus terkena air. Kalau nggak ingin dilepas. Kalau jam tangan biasanya dilepas, mungkin saya lihat kebanyakan. Tapi kalau cincin itu biasanya jarang dilepas. Tapi perlu digeser-geser, perlu digoyang-goyang. Apa hasilnya ya, digoyang-goyang ya. Diputar-putar supaya airnya masuk ke dalam tangan yang ada cincinnya. Soalnya kalau nggak digoyang-goyang, ditakutkan ada sebagian kecil dari anggota tubuhnya yang tidak terkena air wudhu ya. Mari disebutkan fil hadis istibabu tahrikil khatam wa sa'fil yad liyahsulal yaqinu ila wusulil ma'il wudu ila mahtahta dzalik. Kalau yang punya jam tangan, cincin, ibu-ibu yang punya cincin, kemudian yang bapak-bapak yang pakai aki gitu ya, yang besar mepet kayak gitu, ketika berwudu maka digoyang-goyang supaya apa? Liyahsulal yakin, supaya kita yakin bahwa yang di bawah cincin itu juga terkena air wudu. Ingat, sedikit saja tidak terkena air wudu, maka wudunya tidak sah. Saupil, ana sing sithik ra kena. Ya. Ya, maka yang sering jadi masalah itu adalah ketika membasuh kaki. Ya, Nabi sering melihat itu sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini melihat sahabat kodamnya, ini enggak terkena, ini bayangan kodam ini kan di sini. Bawahnya tidak terkena, Nabi langsung ingatkan, irji fa'ahsin wudu'ak. Ulangi dan perbaguslah wudu kamu. Pada suatu kali Rasulullah SAW melihat seorang yang di ini mata kakinya itu tidak terkena air wudu. Sampai Rasul kemudian teriak, wailul lil aqabi minan nar. Ya, karena wudunya tidak sempurna. Ya. Maka di sini perlunya kita sempurnakan wudu kita.
Jadi dalam masalah wudu ya jangan kemudian ngentengkan, khusyuk ya, pelan-pelan, yang penting semuanya sempurna. Karena apa? Ingat, sedikit saja ada anggota tubuh yang tidak terkena air wudu, wudunya tidak sah. Wudu tidak sah implikasinya adalah sholat yang mau dia lakukan juga tidak sah. Kenapa? Karena sholat itu sah, syaratnya harus dengan berwudu dulu ya. Kalau perban dibasuh saja. Kalau perban, iya, dibasuh di atasnya, karena itu ma'fu. Kalau perban, gip, kan nggak mungkin mau dilepas, merepotkan. Ya, kalau merepotkan itu bukan bukan ajaran Islam. Dibasuh di atasnya, ya, tetap basuh dengan air tapi di atasnya, ya. Atau pakai tayamum juga bisa. Kalau misalkan itu memadorotinya, ya, jadi bisa pakai tayamum. Pakai berwudu kan ini satu, yang satunya dia basuh di atasnya. Berarti nanti hukumnya seperti sorban tadi. Ya, orang yang pakai sorban kan dibasuh kan di atasnya saja. Ya, dibasuh di atasnya gini, ya, sampai kemudian bagian yang harus terkena air, Yang kena perban ya sudah dibasuh saja, selesai. Diusap, ya diusap selesai. Ya. Tapi itu basah Pak, nanti bisa apa? Bisa bosok misalkan, ya tayamum, kan gitu. Laisa 'alal a'ma haraj, ya, untuk orang yang sakit nggak ada masalah. Itu kan udzur syar'i. Nah, kalau nggak ada apa-apa tayamum ya itu yang nggak boleh, kan gitu. Kalau dia sakit, safar nggak dapat air, maka bertayamum tidak ada masalah. Ya. Lagi di perban, bertabrakan, bonyok kabeh, yo pakai tayamum saja, ya. Dan itu lebih aslam dan tidak membahayakan dirinya. Kenapa? Kaidah menyebutkan la doror wala diror. Islam itu tidak memadoroti dan tidak dimadoroti. Kalau kita berwudu pengennya apik gitu ya, tapi malah memadoroti dirinya, itu berarti tidak tahu Islam yang secara benar. Pengennya kayak gini, memaksakan, akhirnya menjadi madorot, itu malah merusak dirinya. Dan itu bukan bagian daripada Islam. Diganti dengan tayamum lebih gampang, ya kan? Insya Allah lebih mudah. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.